guys, kembali lagi ke channel Pak Brengos. Kita sekarang sowan ke teman, tempatnya di mana guys? Berinci, Kabupaten Malang ya. Ya, Kabupaten Malang, Kelurahan Gading Kulon, tahu. Ini kita akan bertanya tentang mistik pesugihan. Ya, selamat malam untuk kedatangan saudara-saudara ke rumah saya. Saya terima dengan senang hati karena semuanya sudah silaturahmi ke sini. Dan di malam hari ini kita akan mengupas tentang orang mencari pesugihan. Itu kenapa orang itu harus memakai tumbal ataupun yang dinamakan korban nyawa. Bila ada yang ditanyakan akan saya jawab dari rekan-rekan saya ini, yaitu salah satunya Pak Brengos. Dan ini siapa namanya ini Mas? Pak Gendut. Oh ya, Pak Gendut. Ini rekan saya yang dari Dusun Sumber Sekar. Jadi langsung saja saya kupas. Kenapa orang itu setiap mencari pesugihan harus memakai tumbal? Intisarinya itu di dalam ritual mencari pesugihan itu antara perjanjian makhluk astral, bisa dikatakan yaitu jin yang ada di dalam, katakan itu di padepokan ataupun di punden-punden maupun di biasanya yang tersohor itu di Keraton Gunung Kawi. Ya. Sebenarnya yang jelas itu di sana memang terkenal bahwa di Gunung Kawi itu tempat untuk mencari pesugihan. Tetapi bukan yang meridai itu yang dinamakan Eyang Joko ataupun Eyang Sujono. Beliau itu ada dua, yaitu Eyang Sujono dan Eyang Joko. Tapi di orang awam itu tidak semuanya tahu bahwa di puncaknya itu ada leluhur lagi yang namanya yaitu Prabu Kameswara. Beliau itu lebih tinggi kemampuannya dan spiritualnya. Zaman dulu itu beliau lebih mumpuni daripada beliau yang dinamakan Eyang Joko dan Eyang Sujono. Nah, pertanyaannya itu kenapa setiap orang mencari pesugihan di situ kebanyakan sukses? Karena bukan danyang yang di situ, bisa dikatakan bedah kerawang yang di situ, melainkan yaitu jin yang melingkupi di wilayah sekitar situ. Karena di situ antara spiritual dengan Ratu Pantai Selatan dengan Nyi Blorong itu ada pengikat janji. Tapi yang dinamakan Ratu Pantai Selatan yaitu yang sering dijuluki Nyai Ratu Nyi Loro Kidul, itu beliau sebenarnya dulunya itu orang hidupnya yang teraniaya. Beliau itu dibuang di laut itu. Nah, di situ beliau memasuki dalam laut dengan keikhlasan dan kesucian hatinya. Beliau bisa menenangkan dan mengalahkan ratu yang sebelum menguasai Ratu Pantai Selatan itu. Nah, setelah itu kenapa harus nyawa taruhannya? Karena dari awal manusianya itu sudah menyajikan salah satu dari keluarga, kadang hewan kurban seperti kambing kendit. Nah, itu seperti pesugihan yang jumlahnya lebih besar, itu pasti manusia ataupun nyawa. Kenapa makhluk di situ memilih di antara keluarga yang mencari pesugihan itu? Karena nantinya begitu dia meninggal dunia, beliau yang buat sajen maupun tumbal itu tidak langsung pulang ke akhirat, di alam roh, alam gaibnya jin situ. Dia dijadikan kerabat dan di situ beliau
akan disiksa. Sebagaimana ibaratnya di dunia ini ibarat sapi buat garap sawah itu, yaitu manusia itu nantinya yang di sana. Makanya kita, saudara-saudara saya yang di sini, mudah-mudahan kita selalu diberi jalan yang lurus, tidak di jalan yang seperti itu. Karena apa? Pesan saya, yang dinamakan pesugihan itu yaitu kekayaan. Yang kekayaan yang sejatinya itu bukanlah harta ataupun benda, tetapi kesehatan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini bisa merasakan nikmatnya alam yang telah diturunkan Sang Maha Pencipta, yaitu yang dinamakan pangeran itu. Saya di sini bicaranya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Agar rekan-rekan saya ini bisa memahami dari kata-kata saya. Terus itu yang jalannya Dewan Daru gimana? Kalau itu di bawah Dewan Daru katanya keluguran apa? Daun? Bisa kaya. Katanya Nah, seperti di itu. situ Iya, berarti Pak. dia katanya bisa diterima. Iya. Sebenarnya di situ kita bisa buktikan bahwa pohon Dewan Daru itu dalam kenyataan itu tumbuhan suatu tanaman yang daunnya itu tidak mudah gugur. Nah, karena di situ dari awal sudah dari nenek moyang turun sampai turun temurun, jadilah mistik ataupun mitos. Nah, kalau kita percaya di situ, ya kita buktikan aja. Maksudnya gini, kita berangkat nggak pakai tumbal yang besar, pakai aja kita katakan ayam. Tapi kita di rumah tidak punya penghasilan ataupun bisnis yang mumpuni untuk jangka kedepannya, itu pasti tidak akan sukses. Kebanyakan yang di sana kita lihat yang banyak itu orang Cina. Orang Cina itu bisa sukses karena apa? Beliau setelah mencari pesugihan, dia mempunyai keyakinan, bangkitlah yang dinamakan jati diri dalam dirinya, membangkitkan daya ciptanya untuk berkarya yang lebih baik dan yang lebih detail agar mereka bisa meraih sukses itu. Nah, di situ keterkaitan dengan juru kunci yang di situ, bahwa nanti kalau sampean sukses, sampean harus menyajikan ini. Karena itu sudah dari perjanjian turun temurun, memang tidak bisa diingkari, itu adalah adat. Tapi yang perlu digarisbawahi yaitu tadi yang dari awal saya bilang, yang dinamakan Eyang Juga walaupun Eyang Sujono maupun Prabu Kameswara itu, beliau itu bukan orang yang meridhoi maupun mengijabahi orang mencari pesugihan itu. Karena di situ banyak orang yang hatinya gelap, jalannya sesat. Makanya di situ kalau dulu pernah lihat di TV, yaitu yang dinamakan Misteri Dua Dunia, itu yang merasuki mediator. Nah, mediator yang dibawa krunya Dua Dunia, tim Dua Dunia, itu yang masuk jin Islam. Di situ malah membalik faktakan manusia itu mengelak begini. Kenapa manusia yang jalannya sesat tidak diingatkan untuk jalan lurus? Kenapa diingatkan? Karena manusia dari rumah sudah punya keniatan melenceng, wis nggak di jalannya Allah gitu loh. Jadi ya terserah. Nah, kalau di Al-Quran kan sudah diperjelaskan. Di situ ada sunnah syayatin dan sunnatullah, adalah perintah dan larangan. Nah, larangan dan perintah itu Allah meridhoi apa yang dikerjakan manusia. Cuma di situ ayat per ayat pasti ada jawabannya. Bagaimana kalau kamu mengerjakan jalan yang sesat, buahnya kamu akan memetik dan akan memanen. Nah, itu pasti.